Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Febrian Pratama, mahasiswa Tazkiyah Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2510103006. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena yang meresahkan dan mengkhawatirkan dunia para pelajar dan orang tua, yaitu fenomena siswa SMP yang terjerat pinjol dan judul sebagai potret generasi yang semakin rusak secara perspektif Islam dan sedikit argumen dari saya. Oke, mari kita simak video berikut. Oke, dari video yang sudah saya tampilkan, mari kita bahas secara perspektif Islamnya. Jika ditinjau dari perspektif Islam, masalah yang diangkat dalam berita tersebut berupa judi online dan pinjaman online bukan sekadar masalah sosial atau kriminal, tetapi menyentuh akar fundamental akidah dan syariah. Masalah judi online itu sudah Allah terangkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan itu adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Untuk masalah pinjaman online, itu Allah sudah menerangkannya di surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengajarkannya atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangimu. Dari dua surah tadi yang di atas, saya menyimpulkan bahwa judi itu menghalangi kita dari mengingat Allah dan sholat. Kecanduan judi itu menyebabkan adiksi alias kecanduan yang membuat pikiran seseorang itu nggak fokus. Yang difokuskan tuh hanya permainan, sehingga kita melalaikan kewajiban ibadah, belajar, dan tanggung jawab lainnya. Sedangkan masalah pinjol, menurut saya tuh lebih ke ribanya sih. Karena riba yang dipinjol tuh, kalau saya perhatikan ya, itu sifatnya eksploitatif dan tidak adil. Karena yang kita lihat ya, riba itu sistemnya kayak menindas. Si miskin atau si peminjam yang sedang butuh banget misalnya ya, itu diwajibkan mengembalikan lebih banyak, sementara si kaya alias si pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa resiko dan tanpa kerja. Ini adalah kezaliman yang nyata. Nah, yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya si peminjamnya telat, maka akan diberikan denda yang lebih tinggi lagi, atau biasanya itu bunganya jadi 2 kali lipat.
dan menurut saya itu sudah ngeri banget ya ibanya ya. Jadi kesimpulannya, perspektif Islam melihat fenomena ini sebagai bencana ganda. Bencana di dunia berupa utang, kecanduan, rusaknya mental, dan hancurnya keluarga. Dan bencana di akhirat berupa dosa besar yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang ditawarkan dalam artikel pendidikan karakter berbasis akidah sangat sejalan dengan Islam, karena masalah ini berakar pada hilangnya rem spiritual iman dan takwa. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.